Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ajara dari 12 IPS 4 akan menjelaskan materi yang berjudul Indahnya Membangun Mahli Gayut Tangga. Nah, yang pertama, pengertian. Nah, pengertian nikah menurut makna lugah bahasa ialah menghimpun dan mengumpulkan, sedangkan menurut istilah ilmu fikih ialah akad antara istri dan suaminya dengan kalimat nikah. Menurut undang-undang perkawinan, nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha kuasa. Landasan atau dasar-dasar hukum pernikahan di antara landasan atau dasar-dasar yang berkaitan dengan pernikahan adalah sebagai berikut. Pada Quran Surat Al-Zariyat ayat 49 yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Nah, yang kedua ada hukum pernikahan. Yang pertama, wajib bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Yang kedua, sunnah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Yang ketiga, mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali. Yang keempat, haram bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban lainnya. Yang kelima, makruh bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dimiliki dalam memenuhi hak-hak manusia atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Yang ketiga, ada rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, calon suami. Syarat-syaratnya adalah yang pertama, bukan mahram. Yang kedua, orang yang dikehendaki. Yang ketiga, muayyan atau beridentitas jelas. Yang kedua, calon istri. Syaratnya adalah bukan mahram si laki-laki, terbebas dari halangan nikah atau masa idah atau berstatus sebagai istri orang. Yang ketiga, wali. Syaratnya yaitu orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci, laki-laki bukan perempuan atau baji, mahram si wanita, balik bukan anak-anak, berakal, tidak gila, adil, tidak fasik, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, atau merdeka, bukan budak. Yang keempat, dua orang saksi. Syarat saksinya adalah berjumlah dua orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Yang kelima, sigot atau ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat sigot adalah tidak tergantung dengan syarat yang lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, dengan menggunakan tajwid atau nikah, tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran. Qabul harus dengan ucapan qabiltu nikaha atau tajwijaha. Yang keempat, ada hak suami atas istri, yaitu suami wajib ditaati oleh istri dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang makruh. Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istrinya, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, tidak boleh seorang istri puasa atau sunnah sementara suaminya ada di tempat kecuali dengan izin suaminya. Di
disyukuri nafkah halal dan kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri setiap pemberian suaminya. Yang kelima, ada hak istri atas suami, yaitu istri berhak mendapat mahar dari suaminya. Mahar merupakan hak mutlak seorang wanita yang dinikahi dengan penuh kerelaan. Istri berhak atas nafkah makan dan minum, pakaian, hingga tempat tinggal dari suaminya. Sekalipun sang istri kaya atau mampu, mendapat perlakuan yang baik dari suaminya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat perlakuan yang adil. Yang keenam, ada kewajiban suami terhadap istri, yaitu suami wajib memberi nafkah lahir kepada istri seperti pakaian dan tempat tinggal, dan memenuhi nafkah batin kepada istri seperti cinta, kasih sayang, dan perhatian. Menggauli istri secara makruh, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. Memimpin keluarga dengan cara membimbing dan memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak agar menjadi pribadi yang soleh, menjaga martabat dan kehormatan istrinya, sebab sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berperilaku baik, dan menjaga diri dari perbuatan dosa. Yang ketujuh, ada kewajiban istri terhadap suami, yaitu istri wajib patuh dan taat kepada suami. Menaati suami merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dalam rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati selama dalam batas kebaikan dan sesuai dengan ajaran Islam, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, wanita salihah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka, mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsinya, memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama, berhias untuk suami, berhias bagi seorang istri untuk suaminya termasuk perbuatan yang bernilai ibadah, bersikap ridho dan syukur pada suami, menciptakan suasana rumah tangga menyenangkan dan ketentraman. Sekian